Akhirnya, tanpa babi bu lagi dari Oda, dia langsung menunjukkan siapakah sosok Sun God palsu ini, dan ternyata dia adalah Demalo Black. Enggak, itu mah Luffy palsu yang sangat mantap sekali, yang ternyata dia adalah Rod atau Rodo, bagian dari bajak laut raksasa baru, yaitu Armada Topi Jerami. Nah, agar coba salam di sini, di video ini kita akan mereview untuk One Piece chapter 1129, dan balik lagi, kali ini sebuah review dan bukan recap. Jadi kita akan membahas dengan sangat detail, dan akan ada juga beberapa komenan dari saya tentang isi chapter ini. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan buat pro players baru juga bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, dimana judul untuk chapter 1129 ini adalah Living Dolls. Di mana sini pula kita kembali melanjutkan cover story dari Yamato, yang akhirnya Yamato sudah sampai ke desa Amigasa, tempat dari tamat sebelumnya, dan terlihat di sini dia sedang berlatih menjadi seorang kunoichi bersama dengan Shinobu. Yang sayang sekali ini Shinobu ternyata terlihat kembali ke mode normalnya lagi, yang ada ini mau ngomongin entar mah dikira body shaming seperti komenan kalian ini, yang aduh lagi-lagi masih zaman body shaming. Tapi sebelum masuk ke chapter, alhamdulillah nih ada endorse pertama yang masuk setelah facecam, terutama buat kalian-kalian yang sedang mencari pajangan One Piece seperti yang bisa kalian lihat. Dimana buat kalian yang pingin pajangan tetapi nggak mau mahal dan budget friendly, wah jangan ditanya nih, untuk pajangan ini sangat-sangat friendly banget. Yang saja langsung beli 3 mulai dari Luffy, Zoro, sama Brook juga. Yang bisa kalian tebak nggak ini harganya berapa? Karena harganya di bawah 10.000, bahkan cuma 7.000 doang. Yang padahal ini bahannya kokoh banget nih, kalau kalian lihat juga itu kuat banget, tetapi harganya bisa semurah itu. Yang bahkan untuk karakter-karakternya pun ada cukup banyak, yang bisa kalian lihat sendirilah. Bahkan Teteh Nami juga susunya cocok banget ya. Kalau dilihat-lihat dari demografi di film yang udah bapak-bapakan, biasanya kan udah pada punya anak. Dan kalau kalian mau mewariskan kewibuan kalian ke anak tetapi terhalang oleh istri yang gak suka sama wibu, nah ini dia mainan yang sangat cocok untuk anak kalian. Dimana bukankah modelan semi Lego seperti ini bisa melatih otak, terutama dari bentukan visual, dengan menyusun Lego-Lego kecil sampai menjadi satu objek jelas seperti ini. Yang hal seperti ini sangat bagus sekali untuk melatih otak anak ya, biar nggak kayak tren-tren sosmed lah ya, yang miris banget ngelihat pendidikan zaman sekarang, dimana parenting itu sulit guys. Dan bukankah kebetulan juga chapter One Piece ini kita sedang masuk di kerajaan Lego, dan ini juga nih masalah semi Lego yang harganya cuma 7.000 doang. Buat kalian yang ingin bisa langsung klik di produk, dan bahkan linknya juga akan saya simpan di deskripsi di bawah ya. Oke, chapter sendiri langsung lanjutan ya dari momen sebelumnya saat Sun God masuk dan mengejar Luffy dan yang lain-lain ke dalam daerah diorama. Di sini Sun God sangat marah sekali karena kalian merusak ruanganku, maksudku kuilku, dan bahkan kalian menghajar peliharaanku, maksudku pengawalku. Ya mungkin buat yang bingung kenapa dia ngomong seperti itu, yang lagi-lagi jangan lupa ya kalau sebelumnya Sun God ini sedang bermain seperti semacam role playing, atau dia sedang berperan sebagai seorang dewa. Dan bukankah seorang dewa lebih cocok dengan sebutan kuil dan sebutan juga sebagai pengawal? Menariknya di sini, Luffy dia berkata kalau apakah dia benar-benar membuat semua ruangan ini dengan blok-blok dari Lego tersebut. Luffy pun akhirnya menyuruh si kucing alias Iskat untuk melompati daerah-daerah bangunan, yang alasannya di sini Luffy sangat-sangat mulia sekali guys. Luffy bilang dia pasti menggunakan banyak sekali waktunya untuk membuat semua hal ini. Jadi ayo hargai dia dengan tidak menghancurkan kerja kerasnya. Yang wah ini Luffy gila, respect banget guys. Malah dia tahu kalau itu adalah sosok yang menangkap, yang dalam kata lain tidak mau merusak karyanya. Tapi jujur sih kebayang ya, udah ngebikin capek-capek Lego yang sejujurnya itu susah banget karena butuh ketelitian, butuh waktu yang wah ini effort lah pokoknya untuk bangun Lego. Kalau dihancurin gitu aja, wah ini emosinya bener-bener sampai ke dasar banget.
Mungkin buat kalian yang relate, coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tapi ya cukup wajar juga ya, kenapa Luffy bisa merasa seperti itu. Jangan lupa juga, Luffy itu seakan-akan memiliki kemampuan untuk tahu mana sosok baik dan mana sosok jahat. Sama seperti ketika bertemu Yamato pertama kali, di situ pun dia tahu kalau Yamato bukanlah orang jahat, makanya Luffy diam-diam saja. Yang sepertinya Luffy pun merasakan hal yang sama dari sosok Sun God ini. Ya walau ternyata lagi-lagi si Koceng sialan ini malah nggak bener untuk lompatnya dan malah ngancurin daerah bangunan-bangunan yang lain. Di saat situ pun Luffy berkata, kita akan pergi kemana? Dan situ Nami membuang blueprint yang sebelumnya dia dapat, dan dengan santuy dia berkata, tenang, aku sudah mengingat semuanya di otakku. Yang wah ini gila banget sih, teteh Nami kita, dia bisa mengingat semua peta hanya dalam waktu berapa detik saja. Yang sejujurnya momen seperti ini mengingatkan saya bagaimana Sanji dia bisa mengingat kue ulang tahun dari Big Mom yang bahkan butuh kepala koki seperti Streusen untuk membuat wedding cake atau kue pernikahan tersebut. Dan tidak hanya itu, Sanji bisa mengetahuinya hanya dari baunya doang guys, dan bukan dia merasakannya langsung. Yang wah ini kemampuan dari para kru topi jerami benar-benar sudah. Di sini pun dia memberikan mapping diorama di mana area kuil Sun God tadi adalah area ujung bawah dan area ujung lainnya adalah area keluar dari semua daerah ini. Ya yang bisa dibilang lokasinya ada di belakang pohon raksasa tersebut, di mana terlihat ada kaca lain di daerah belakangnya. Yang ini Oda gila ya, dia benar-benar menggambar hal detail ini di sebuah panel yang sekecil ini. Definisi efektif dan efisien dari Oda yang selalu mantap untuk melihat karya-karyanya. Di sini pun Sun God menggunakan tongkatnya yang ternyata bisa ngeluarin semacam jaring, dan dia berhasil menangkap mereka plus iskat dengan sangat mudah. Sun God pun berkata kalau ini adalah ruangan yang didesain bahkan bagi para raksasa untuk tidak bisa kabur. Kau pikir bisa menghancurkan daerah sana? Dan di momen inilah Sanji dan Zoro menghancurkan jaring tersebut agar si Koceng bisa kembali lari. Yang menariknya lagi-lagi di sini Sanji menggunakan Ifrit Jambe-nya. Tapi kalau kalian sadar, alis Sanji di sini bentukannya normal loh. Walaupun dia menggunakan Ifrit Jambe tersebut, yang apakah nih jangan-jangan Sanji dia sudah bisa mengatur temperatur dari kakinya tanpa perlu masuk lagi ke mode exoskeleton alias mode Vinsmoke-nya tersebut. Dimana Sun God pun sangat kaget karena jaring baja buatannya dapat dihancurkan dengan mudah. Dia pun bilang lagi kalau daerah sana adalah lokasi dari Irgat dan kalian tidak akan mungkin bisa kabur dari sana. Yang disinilah akhirnya para rakyat Lego pun berkata kalau Irgat tiba-tiba terbakar dan hanya tersisa tulang yang penyebabnya tidak diketahui. Sun God pun terdiam dan berpikir keras karena gak mungkin mereka bisa mengalahkan kelinci tersebut, karena ternyata ini kelincinya bukan kelinci biasa melainkan kelinci karnivora. Karena lihat aja dari bentukannya, wah ini sangat-sangat mengerikan sekali. Makanya sangat wajar Sun God pun kaget kalau ada yang bisa mengalahkan kelinci tersebut. Yang disinilah ternyata sifat asli dari Sun God keluar. Dia malah sangat senang karena ternyata kasarnya sebuah plot yang sangat dia inginkan pun terjadi di dalam diorama yang dia ciptakan sendiri. Munculnya sebuah villain, adanya pahlawan, yang lagi-lagi inilah kehebatan dari boneka hidup alias Living Doll yang menjadi judul dari chapter kali ini. Dia pun melanjutkan, Hajrudin mungkin mengakui kalian, tetapi aku tidak akan pernah. Mari kita lihat apa yang akan kalian lakukan selanjutnya. Dimana lucunya yang ternyata rakyat-rakyat manusia yang ada di negeri Lego ini sepertinya sudah tahu ya tentang sifat dari Sun God kalau itu adalah sebuah hal palsu doang alias mainan doang, karena mereka sadar inilah satu-satunya cara untuk bisa kabur dari diorama tersebut. Yang aduh kasihan banget melihat Sun God ternyata permainan role playingnya tidak diakui oleh siapa-siapa. Dimana Usopp pun menggunakan serangannya untuk meledakkan kaca tersebut, namun ternyata sia-sia. Dinding di baliknya sangat kuat sekali, bahkan bisa kalian perhatikan ledakan yang Usopp ciptakan itu sangat besar sekali, bahkan lebih tinggi dari Sun God yang notabene seorang raksasa. Di sini pun Sun God melanjutkan lagi, luar biasa, this is peak fiction, what a chapter ya. Wah
Ini kata-katanya bukankah sangat mencerminkan sekali kita ketika mendapatkan satu chapter yang luar biasa dari Oda Sensei. Ya kelihatan banget lah ini wibu atau otakunya nih dari sosok Sangat ini. Dia bilang putus asa dan kekecewaan adalah kunci untuk perkembangan karakter. Perbuatan kalian benar-benar membuatku menitikan air mata. Aku senang takdir kita bisa bersinggungan. Luffy, Taso, Zoro, Nami, Usopp, Sancho yang semuanya dipanggilnya dibelakangi dengan panggilan Taso, di mana Chopper pun bertanya, Taso itu apa sih? Yang sebenarnya awalnya cukup bingung, Taso ini sebutan apa? Karena jarang banget mendengar embel-embel nama dengan Taso di belakangnya, karena bukankah biasanya San, Kun, atau mungkin Sama, atau mungkin untuk Sanji menggunakan Chan, tetapi di sini dia menggunakan Taso. Setelah saya cari-cari di Google, Taso ini lebih ke arah panggilan untuk sesuatu hal yang tingkatannya udah sangat akut. Ya cukup mirip lah seperti fanboy dari Bartolomeo, dimana kalau dari arti Jepangnya bahkan disebut ini udah level nerd alias otaku, yang mungkin buat yang bingung itu udah kayak super duper wibu banget lah, udah yang no life, ansos yang kayak kalian-kalian nih pasti yang cuma bisa ngehujat biasanya kayak gitu, yang aduh wah ini harus ketawa kayak Kurohigen dulu biar semakin mantep kali ya. Lanjut, di sini pun mereka bingung kenapa Sangat bisa mengetahui nama mereka semua. Namun sepertinya Nami dan Sanji langsung mengerti setelah panggilan tersebut. Makanya di sini pun Nami langsung berkata kepada Usopp, "Hei Usopp, nggak akan ada yang marah kan kalau terjadi sesuatu seperti bencana?" Yang dijawab sama Usopp, "Maksudmu kayak gempa, banjir, atau badai kan?" "Ya iyalah, itu kan semuanya hal-hal yang alami." Nami pun menjawab lagi, "Bagus, karena orang itu benar-benar sangat menyebalkan." Yang ternyata alasan Nami nanya mungkin dia takut kali ya ngebikin Usopp kecewa karena dia menghajar seorang ras Elbaf. Di sini pun Sanji melanjutkan lagi, "Benar Nami-san, aku juga tidak bisa memaafkannya karena aku tidak bisa berhenti berpikir orang mesum seperti dia bisa mengganti bajumu. Aku tadinya akan menghabisinya dengan kakiku sendiri." Yang wah ini sejujurnya bikin ngeselin banget kan. Orang super wibu ansos kayak gini bisa-bisanya ngeganti pakaian dari teteh Nami kita, yang wah ini sangat mengecewakan sekali. Disinilah kita mendapatkan sedikit flashback kalau ternyata alasan mereka bisa kembali membawa Luffy dan yang lain-lainnya karena Mugen, gagak raksasa yang sebelumnya dihajar oleh Babang Zoro, itulah yang ternyata membawa Thousand Sunny ke daerah tempat dari Sangat. Dan alasan kenapa bisa, karena mereka melewati area kabut tidur, dimana ini juga akan menjawab semua orang yang benar-benar tertidur. Bahkan sampai raksasa seperti Dory dan Brogy pun mereka semua akhirnya tidak menyadari apa yang benar-benar terjadi. Yang ternyata sosok dari Sangat ini adalah Rodo atau mungkin Rod yang bagian dari kru Hajrudin atau bajak laut raksasa baru. Ya atau mungkin dalam kata lain gampangnya mereka ini harusnya bagian dari armada bajak laut topi jerami. Karena jangan lupa ya Hajrudin adalah kapten dari bajak laut baru para raksasa ini. Jadi sudah pasti mereka semua akan mengikuti kata-kata dari kaptennya. Makanya terlihat di sini walau dia tidak suka dengan keputusan Hajrudin, karena Rodo sendiri pun merasa Elbaf adalah pasukan terkuat yang gak mungkin mengikuti manusia-manusia kecil seperti kalian. Tetapi kok kalian sadar juga lucunya di sisi lain, walau dia merasa seperti itu, tetapi sepertinya dia juga tetap menghormati keinginan kaptennya. Karena atau bukankah Rodo ini tetap menghafal semua nama dari kru topi jerami dan bahkan memanggilnya Taso. Jadi walaupun mungkin ada sedikit ego terkait dia sebagai ras Elbaf, tetapi tentu saja dia tetap respect kepada kaptennya Hajrudin untuk menjadi bawahan dari armada topi jerami tersebut. Yang bahkan di sini pun terlihat banget muka mesum dari Rodo ini, ya muka-muka nerd alias yang wibu bangetnya. Aduh kesel banget nih. Ya seperti kata pepatah kan, wibu itu kalau nggak stres ya udah cabul ya. Aduh astagfirullah, ini ngejek diri sendiri jadinya. Makanya kalau kalian sadar dari semua perkataan Rod di chapter ini, dia benar-benar memikirkan semacam chapter lah, semacam plot sebuah peran dari sebuah cerita. Makanya chapter lalu pun memiliki judul sebagai RPG kan, sesuai dengan peran masing-masing alias role playing games, atau role ini sebuah peran yang akan dimainkan dalam sebuah plot tertentu. Tapi sepertinya ada alasan juga kenapa Oda nggak ngasih perpanjangan dari judul chapter lalu alias cuma ditulis RPG saja, karena bisa saja R-nya bukanlah role melainkan Rodo playing game.
Games yang bukankah ini sangat wadaw sekali. Dan sebenarnya dari chapter lalu pun saya cukup kepikiran sih, apakah jangan-jangan Sun God ini bagian dari armada topi jerami. Tetapi sebelumnya saya bilang jika dia adalah wanita, dan satu-satunya yang kepikiran menurut saya adalah apakah jangan-jangan Sun God ini adalah Gerd yang juga bagian dari krunya Harjudin, karena bukankah kalau kita lihat dari pakaiannya atau mungkin bagian kakinya itu cukup mirip sekali. Dan mungkin buat kalian yang lupa, Gerd ini pernah muncul di flashback Big Mom yang sebenarnya kalau kalian sadar juga ada dua kru lain dari Harjudin, dan bahkan Harjudin ini sendiri muncul di satu chapter yang sama, termasuk Krodo ini yang menjadi Sun God di chapter kali ini. Yang kalau kita lihat di chapter 866 saat flashback dari Big Mom, di situ kita mendapatkan Gerd, ada juga Harjudin, dan bahkan disebutkan Rodo dan Goldberg mereka baru lahir pada saat itu. Yang mereka berdua adalah bagian dari bajak laut Harjudin juga. Yang bukankah Oda ini memang bisa banget nih menyimpan hal-hal kecil yang mungkin tidak akan terlihat jika hanya dibaca sekilas. Yang bahkan kata-kata sebelahnya, kita berterima kasih kepada The Sun atau matahari atas perkembangannya. Ya bukankah Sun God adalah dewa yang dipuja di negeri Elbaf juga. Nah lanjut ke isi chapter lagi, di sini ternyata Nami sudah menyiapkan serangan peti raksasanya bersama dengan Zeus dan tercipta awan besar yang luar biasa. Yang tidak hanya itu, Nami pun mengeluarkan satu petir yang super duper wadaw banget, dimana bisa dibilang ini serangan Nami udah mirip banget seperti Eltor dari God Enel. Karena jangan lupa, ini Sun God loh, dia ini seorang raksasa yang berarti radiusnya sangat besar. Dan yang melakukannya adalah Nami yang notabene manusia kecil, yang berarti ini sambaran petirnya sangat-sangat luar biasa. Dimana di sisi lain ternyata Luffy sudah bisa menggunakan bagian dari mode Gear Force-nya. Dia sendiri yang menjelaskan saatnya porsi kecil dari Gear Force akan dikeluarkan. Di sini pun Luffy hanya mengubah tangannya saja dan boom, Gomu Gomu no Kongan-nya berhasil dikeluarkan dan berhasil menghancurkan dinding super tebal di area lain dari diorama. Nah kita masuk ke bagian analisis. Jadi pertanyaan adalah di manakah sebenarnya mereka berada? Di mana chapter sendiri yang ditutup dengan Luffy yang berkata setelah keluar menghancurkan dinding tersebut. Di mana sebelumnya pun Usopp benar-benar berharap kalau daerah luar itu adalah daerah Elbaf. Yang entah kenapa ya, dari berbagai kata-kata seperti itu saya malah jadi semakin ngerasa sepertinya ini bukanlah daerah Elbaf pada umumnya. Ya sekali lagi jangan lupa saya sering bilang Elbaf bukanlah sebuah pulau, tetapi hanyalah sebutan saja seperti negeri para raksasa atau daerah dari para raksasa, dimana untuk nama pulaunya sendiri kita masih belum tahu apa, tetapi hanya berkali-kali dikatakan kalau nama daerahnya adalah Worldland doang. Yang apakah kita akan masuk nih ke momen 9 dunia atau Nine World kalau kita mengambil referensi utama dari mitologi Norse yang juga terdapat pohon Yggdrasil di mitologi tersebut. Yang bukankah Elbaf juga kita melihat terdapat satu pohon super raksasa yang apakah jangan-jangan itulah referensi pohon Yggdrasil yang akan diambil oleh Oda. Nah tapi kita akan bahas sedikit nih tentang kemampuan Luffy, di mana di sini Luffy sudah bisa lebih baik lagi dalam pengontrolan gearnya. Yang sejujurnya saya merasa kalau Luffy udah bisa melakukan mode Gear Force yang seperti Light ini, bukankah jika seperti itu Gear Second dan Gear Third akan tidak berguna lagi? Ya bukan tidak berguna sih, tapi lebih ke arah Gear Force ini sudah jauh lebih OP dibandingkan dua hal tadi. Ya dimana untuk Gear 5 kita masih nggak tahu nih, karena bukankah seharusnya mode Gear 5 Luffy itu ibarat hybrid lah, karena Luffy ini adalah seorang Zoan. Dan saya sendiri pun masih bingung kenapa di mode hybrid Luffy bisa kecapean seperti itu setelah masuk ke mode Gear 5. Atau bukankah Chopper aja bisa dibilang mode normalnya atau mode sewaktu-waktunya adalah mode hybrid yang dia lakukan. Tapi ya setidaknya dari cara Oda yang ngasih tahu di sini sedikit porsi dari Gear Force saja, yang kemungkinan ini semacam pembenaran nih untuk dua chapter lalu saat dia ngehajar Iskat menggunakan Gear Force, yang bukankah kalau dilihat itu sepertinya menggunakan Gear Third doang. Yang aduh ini Oda benar-benar. Yang apakah Oda ternyata sering membaca teori-teori entah di X atau bahkan di YouTube juga, makanya udah nih para teori pada ngomongin gua salah gambar. Oke, gua bakal jelasin di chapter-chapter kedepannya yang aduh ini Oda Sensei kita. Nah tapi kalau kalian sadar di mana Luffy dia sudah menggunakan Gear 5-nya, Sanji dia sudah menggunakan Ifrit Jambe-nya, Zoro dia masih make serangan biasanya.
Yang setelah saya pikir-pikir, setelah time skip, kita udah pernah melihat kemampuan full dari Luffy lah, kemampuan Sanji juga lah di Ifrit Jambe-nya. Tetapi Zoro, dimana seperti yang kita tahu, ultimate dari serangan Zoro adalah Asura. Dan satu-satunya momen Zoro menggunakan Asura adalah ketika dia melawan Kaido saja. Dan kalau kalian sadar, ketika dia menggunakan Asuranya melawan Kaido, tubuh Zoro tidak dalam kondisi fit. Karena sebelumnya, dia baru saja menahan dua serangan Yonkou, yaitu Hakai dari Kaido dan Big Mom, yang bisa dibilang tubuhnya dalam keadaan hancur total karena seperti kata-kata Dr. Torao, rusuknya banyak yang rusak. Tetapi efek serangan dari Asura Zoro saja sudah semantap itu. Yang kebayang gak sih sekarang Zoro sudah menjadi King of Hell dengan haus Konohaki dan bahkan Asuranya bakal sekuat apa kemampuan dari Zoro. Tapi mungkin satu yang jadi pertanyaan, kapan Zoro akan all out untuk melawan musuhnya seperti itu? Karena jangan lupa di Egghead saja dia bahkan tidak menggunakan bananya sedikit pun untuk melawan musuh yang sebelumnya Luffy sangat susah, yaitu Rob Lucci. Yang sejujurnya jadi makin bingung banget, kira-kira tier Zoro atau level Zoro itu sekarang tingkatannya ada di mana? Namun satu momen yang paling saya suka dari chapter ini adalah Oda benar-benar memberikan fit luar biasa dan sangat cocok untuk karakter lainnya di chapter kali ini. Karena sang Kapten Hajrudin dia bisa dikalahin oleh Luffy one hit doang di Colosseum lalu. Tapi balik lagi ya, itu Luffy guys, jangan ditanya lah untuk perbedaan kekuatannya. Dimana bahkan Zoro atau Sanji juga menurut saya cukup berlebihan kalau harus mereka lah yang mengalahkan Rodo doang di chapter ini. Makanya Oda akhirnya memberikan Nami lah trio lemah kita untuk beraksi di chapter kali ini. Ini juga untuk membuktikan kalau ini kru Yonkou loh. Masa ngelawan satu raksasa doang yang apalagi cuma krunya doang tetapi mereka tidak bisa. Dan ini juga menjadi semacam buktian kalau raksasa dari Elbaf memang sangat-sangat kuat sekali. Ya untuk kali ini nggak perlu kita bahas lagi ya, karena sebelumnya sudah pernah kita bahas dengan cukup lengkap ketika membahas di Arc Egghead lalu, dimana terlihat kan bagaimana ras raksasa Elbaf jika dibandingkan manusia biasa mah, wah itu jauh banget. Mau di hadapan Vice Admiral dimana mereka cuma jadi badut, atau juga serangan-serangan seperti dari para Gorosei itu seperti bukan apa-apa, yang bukankah mereka sangat luar biasa, apalagi sekelas kaptennya lah untuk Dory dan Brogy. Dan Nami selaku wanita, apalagi dari trio lemah, Oda kasih fit untuk bisa menaklukkan salah satunya saja sudah sangat-sangat luar biasa. Ya sebenarnya ada faktor lain juga sih kenapa Oda memberikan Nami dengan Rodo, karena jangan lupa Rodo juga adalah seorang navigator yang sama dengan Teteh Nami kita dari bajak laut raksasa baru di bawah Hajrudin ini. Makanya sebelumnya dia kelihatan hafal banget kan kalau dari Egghead pasti mereka akan melewati area kabut tidur. Yang Oda emang gak pernah setengah-setengah lah untuk memberikan informasi, karena bahkan detail-detail kecilnya saja dia perlihatkan kepada kita. Tapi ya walau begitu, ada yang tetap mengecewakan juga dari semua hal ini. Tentu saja dia adalah dewa kita alias God Usopp. Orang yang digadang-gadang bakal menjadi karakter utama di Arc Elbaf ini, malah kagak jelas banget. Dia ngancurin dinding doang gak bisa, yang bahkan Wano Kuni dan Egghead pula dia tidak apa-apa. Nah, kita masuk ke pendapat saya tentang satu chapter ini yang lagi-lagi saya cukup suka dengan chapter yang ringan seperti ini, pembahasannya dapat dimengerti. Ya lebih ke fan service lah buat kita para pembaca, karena tidak ada hal berat yang Oda sajikan di satu chapter ini. Ya tipikal arc yang baru dimulai biasanya Oda sajikan seperti ini, tapi yang luar biasanya Oda langsung memberikan fit dengan sangat cepat untuk Nami kita. Jadi ya lagi-lagi akan saya kasih nilai 9 dari skala 10 untuk satu chapter ini. Apalagi dikatakan kalau minggu depan kita tidak libur, yang berarti kita akan mendapatkan 3 chapter berturut-turut sebelum akhirnya Oda akan libur. Dan saya juga mau bikin nih sesi baru dari video review, yaitu Voice of Pleasure, alias ya komenan-komenan kalian akan coba direspon, terutama untuk beberapa hal yang menarik. Ya seperti komenan kayak gini, dimana ini salah satu doang ya, karena banyak banget yang komenan cukup serupa. Saya coba dari kalian yang sebenarnya nggak baca manga tetapi sering nontonin review alias maunya diceritain seperti di video ini. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Next ada juga yang bilang Luffy kayaknya bakal dapetin item Godmin, yang sejujurnya menurut saya ini cukup menarik ya, karena beberapa kali Oda mau mention tentang yang namanya Spear of Elbaf, yang apakah juga nanti akan dimunculkan semacam tombak luar biasa yang akan digunakan untuk bertarung. Toh bukankah jangan lupa Nika saja ditunjukkan jika dia menggunakan tombak tersebut, dan Nika adalah sosok dewa dari dongeng Elbaf, yang berarti tombak Nika ini benar-benar
disebut sebagai Spear of Elbaf juga kan, yang entah nih apakah ada wujud aslinya atau tidak, kita masih belum tahu. Yang apakah jangan-jangan akan ada hubungan dengan Odin juga selaku dewa utama dari mitologi Nordik tersebut. Terakhir nih, sekalian merespon kembali terkait facecam yang sejujurnya saya cukup malas sih untuk ngerespon hal-hal semacam kayak gini, karena ini jatuhnya jadi semacam memberikan klarifikasi tentang perubahan atau mungkin perombakan lah dari channel Devil Nomi ini. Karena sebenarnya ini lebih ke arah ya udahlah, kalau kalian menonton silahkan, kalau enggak pun ya udah. Tapi karena banyak banget yang ngomen, bahkan nge-DM di IG, komennya bahkan sampai di mana-mana, mungkin di video-video lama sebelumnya dia ngomen, jadi oke lah saya akan coba ngerespon untuk kata-katanya. Tetapi sebelumnya ini makasih banget ya untuk Mas atau Mbak nih Anissa Printing yang bahkan care banget loh sampai memperhatikan view-view di video-video lain yang kata-katanya pun sangat sopan, yang seharusnya kalau mau kritik tuh kayak gini nih kata-katanya dan bukan malah menjatuhkan. Itu mah bukan kritik tetapi malah misuh. Tapi ya seperti yang bisa dibaca, ini lebih ke arah decision pribadi saya aja sebagai channel Devil Nomi, dimana saya sendiri merasa nih cukup lama kalau Devil Nomi berada di comfort zone dengan ya isinya itu-itu saja, dan saya pun lama-lama jadi merasa bosan dan tidak tertantang lagi, dan saya merasa akhirnya kayaknya saya harus bergerak dan kayaknya saya harus move lebih lagi untuk melakukan dari biasanya. Dan inilah salah satu opsi yang saya ambil, yaitu coba deh kalau kita bisa facecam kenapa enggak, dan kita akan lihat aja hasilnya kayak gimana dalam beberapa jangka waktu. Dimana terkait ada yang suka dan gak suka, menurut saya ini hal yang sangat-sangat lumrah dan sangat wajar sekali. Gak mungkin kan kita bisa menyenangkan semua orang, yang ini rasanya semua orang pun gak ada yang bisa menyenangkan semua orang. Bahkan sosok paling agung pun pasti akan banyak yang tidak suka. Yang bahkan dulu banget awal channel ini ngebahas One Piece, banyak banget hujatan-hujatan kayak teori-teori sampah, channel sampah. Tapi ya balik lagi, atau bukankah selama ini channel ini pun masih bisa terus berjalan sampai sekarang, yang pastinya balik lagi terima kasih nih buat kalian para players yang setia menonton Devil Nomi dan para OP lovers yang lainnya juga. Ya seperti yang saya bilang juga, dimana tujuan saya bikin channel dan ngebahas One Piece bukanlah masalah duit-duitan, AdSense apapun, karena pasti balik lagi awal-awal kita nggak akan ngedapetin hal-hal material seperti ini. Tapi motivasi awal saya ngebangun channel ini mungkin lebih ke arah saya ini suka banget One Piece dari lama banget, yang bahkan saya rajin bacain teori dari tahun-tahun jembot nih, mungkin kalian belum ngikutin seperti di tahun 2009, 2011. Dari tahun-tahun tersebut di masa SMP saya sudah sangat rajin ngebahasin teori-teori, diskusi-diskusi tentang teori One Piece yang wah, yang lagi-lagi ini mungkin generasi-generasi Om Tony Hoho, generasi Om Rokusuki Master. Buat yang kalian tahu berarti kalian orang-orang jembot One Piece yang udah tua juga. Dan berawal dari situ akhirnya saya mikir, kalau saya punya pemikiran One Piece tentang hal ini, mungkin seperti teori atau analisis tentang chapter, coba aja deh saya share kepada kalian kira-kira bakal menjadi seperti apa. Dan itulah sebenarnya awal mula kenapa channel Devil Nomi ini bisa ada. Jadi ya baik lagi, masalah mau disukain atau enggak mah itu kembali ke urusan kalian masing-masing. Ya udah pada pinter lah orang-orang sekarang mah. Kalau kalian gak suka mah ya udah kalian gak usah nonton, yang gak usah sampai dipusing-pusingin sampai ke hati, sampai ngata-ngatain, sampai aduh ini kayak jadi ketahuan banget nih untuk orang-orang yang literasinya sampai seperti itu. Karena baik lagi, One Piece ini seharusnya untuk menjadi ladang diskusi, alias ya kita ngebahas lah, sharing tentang One Piece seperti apa, dan utamanya adalah untuk menyatukan. Karena baik lagi One Piece kan menyatukan, anjay banget nih baik lagi ke One Piece. Ya udahlah kayaknya jadi kepanjangan nih kita malah curcol tentang bahasan untuk channel Devil Nomi. Tapi ya balik lagi, be smart aja lah di sosial media ini. Kalau kalian gak suka dengan konten facecam, kalian bisa skip aja, dan bahkan kalian bisa tonton tuh channel-channel lain, kan banyak tuh yang ngebahas One Piece. Dimana di Indo sendiri ada sangat banyak channel-channel luar biasa seperti Lord RGN, lalu juga ada Tamagon, Animania, Toraokun, LTA, Kakoinime, Anime OP, atau mau yang slot ada Anime Nogi nih, dan masih banyak lagi. Dimana saya mah nonton semuanya, jadi saya tahu dengan channel-channel itu. Ya pilih aja yang cocok buat kalian dan sesuai dengan kesukaan kalian tentang pembahasan dari One Piece ini. Nah, jadi itulah untuk review chapter kali ini yang sepertinya jadi kepanjangan karena kebanyakan curcol. Coba tulis kalian pendapat kalian tentang chapter ini di kolom komentar di bawah. Dan sebelum itu juga saya mau berterima kasih nih buat kalian yang sudah support secara langsung channel Devil Nomi dengan menjadi membership, atau nakama-nakama juga nih yang ngasih super thanks langsung biar ada temen nyemil saat ngedit dan ngonten seperti ini. Oke lah, itu aja untuk video kali ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil Nomi pamit, and I'll see you guys next time.